Oke, selamat sore, Bismillahirrahmanirrahim. Buat sahabat setia lah, sahabat setia tuh loh, sahabat setia. Kan udah banyak yang Iya, nonton iya, walaupun iya. mulai ada lah gitu. Iya, mulai ada ya. Jadi Dan termasuk posisi ini landscape ini kita ubah landscape, karena kemarin banyak yang komplain. iya, Katanya kalau posisi seperti biasa kita ini terlihat. terlalu sesak gitu kan. Ya, padahal kita mau terlihat imut itu maksudnya Iya. gitu. Oke, gimana Bang Kali sore ini? Ya, Kita sahabat setia, om-om gemes. Iya. Ya, hari ini kita mau ngobrolin dua topik, tapi kita breakdown jadi dua seri lah. Yang pertama ini soal virus corona Ini kan yang sedang merebak sekarang. merebak dan mengkhawatirkan masyarakat memiliki khawatiran tersendiri bahwa ini cepet loh dan random loh kayaknya, karena ini kan airborne ya, kayaknya virusnya airborne. Belum ada bukti bahwa ini airborne sih, masih Belum ada ya? Cuma dikhawatirkan kalau sempat menjadi airborne, Nah, mungkin itu. penularannya mulai airborne atau mulai udara itu Ya selama ini melalui sentuhan ya. mulai sentuhan. Jadi Bang Rapal hati-hati tuh kalau sering bersentuhan. Jadi Kita tidak boleh sering menyentuhkan. Karena dalam 1 menit ini saya kayak udah 5 kali menyentuh muka, Iya. mata dan bagian muka saya. ya itu yang yang hampir dapat dipastikan bahwa cara itu adalah cara yang menularkan virus ini. virus corona Iya. kan. Nah, kekhawatiran kita selanjutnya, WHO sudah menetapkan ini sebagai pandemi. Sudah. Nah, bagaimana pemerintah kita menangani hal ini? Nah, kan gini. Itu concern kita sore ini ya. Itu. Kalau menurut saya Gimana Bang Rapal, ada pendapat Bang Rapal ya, gimana? awal-awal merebaknya corona outbreak ini, corona outbreak, kita terlalu santai. Pemerintah kita harus kita katakan, kita harus akui terlalu santai. Ketika sudah merebak di Cina, di Wuhan, ketika itu sedang booming di Wuhan, Iya. kita seolah-olah santai. Wah, bahkan banyak muncul memes sih. Ya, Tapi kita ini terlalu akrab dengan kata meme gitu Ya, kan, iya. tanpa ujungnya meme aja. Iya. Banyak muncul meme, wah kita ini nggak usah takut, yang ada justru virus corona itu takut sama kita udah biasa dengan penyakit ini. Iya, kita memang udah terbiasa dengan DBD, dengan segala Malaria. Tapi ini nggak bisa disamakan. hal yang sangat berbeda gitu. Dan penyakit, apapun jenis penyakitnya, mau DBD, mau malaria, Iya. flu burung, flu babi, itu tetap mengkhawatirkan Sangat dan mengancam nyawa ini persoalannya. Dan kita bukan kurang, bahkan kita tidak punya pengalaman dalam menangani corona ini. Dan kita tahu sendiri bagaimana penanganan kesehatan di negara kita belum sebaik di Cina. Cina begitu terkena dengan di Wuhan begitu terkena dengan corona ini, mereka langsung sigap bergerak, dan itu pun udah sangat terlambat mereka menangani itu. Karena dari pertama ada apatisme dari pemerintah bahwa ini bukan seperti yang digambarkan oleh seorang dokter, saya lupa namanya, yang kemudian akhirnya ditangkap. Akhirnya beliau kalau tidak salah meninggal juga, dokter tersebut. Nah, ketika itu kita masih sangat santai di Indonesia. Sudah merebak keluar dari Cina, sudah ke beberapa negara, kita masih santai-santai. Seharusnya kalau menurut saya, kalau Singapura aja ketika itu bisa terkena, Malaysia bisa terkena, Singapura yang kecil itu, apatah lagi, saya pakai akhirantah ya, apatah lagi Indonesia dengan 260 juta penduduknya, yang punya pintu masuk dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, dari pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nah, semuanya. Nah, itu pintu masuk itu yang menjadi concern saya, itu pintu masuk. Ya. Nah, kita kan perlu melihat apakah setiap pintu masuk ini memang dilengkapi dengan sarana dan prasarana khusus yang berkaitan dengan jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan penyakit menular, virus penyakit menular. Nah, ini kan ada ratusan pintu masuk kita. Sayangnya tidak ada. Nah, ini kan repot. Bahkan bandara yang secanggih, yang bandara besar saja, mereka masih bisa kecolongan. Di Bali contohnya bisa masuk pasien yang terdeteksi terdeteksi ya sebagai tapi di thermal scanner di bandara mungkin tidak bisa menentukan bahwa ini orang sakit corona apa enggak. Nah, gitu itu
lagi ini bicara thermal scanner. Apakah itu efektif ya thermal scanner itu? Walaupun kita nggak punya ya nggak punya cara lain kan. Dan juga kita nggak punya otoritas untuk mengatakan itu iya, efektif atau tidak gitu kan. Aku kok agak sanksi sama thermal scanner. Terbukti kita akhirnya dari 2 orang pertama diumumkan oleh Pak Jokowi awal-awal Maret, tiba-tiba sekarang jadi 9 orang dan tiba-tiba sekarang jadi 27. Besoknya lagi akhirnya 36 orang. Apakah ini bisa bertambah? Kita mudah-mudahan sangat berharap tidak terjadi penambahan. Kalau bisa yang sudah teridentifikasi bisa sembuh. Boleh. Tapi kan cemas kita tidak bukan cemas ya, tapi kita harus siap waspada, harus siap siaga. Tapi kecemasan tuh bro, kecemasan itu wajar. Wajar ya? Wajar. Loh sekarang gini ya, kamu udah menjaga kesehatan, makanmu udah bagus, olahragamu udah bagus. Kamu ya sebagai individu ya. Terus tempat tinggalmu udah bersih. Tapi orang lain kita tidak tahu. Nah, kan gitu. Standar hygiene atau higienitas seseorang tuh jangan-jangan beda kan gitu. Sangat. Yang satu mungkin kalau mau makan pakai antiseptik dulu, hand sanitizer. Tapi yang satu hanya cukup pakai apa itu? Kobokan sekedarnya udah makan. Nah, itu kan beda. Maksudnya memang harus ada satu pola yang atau ada satu satu semacam bukan perintah ya semacam aturan main yang pemerintah harus segera impose supaya masyarakat mengikuti. Nah, itu harus. Kalau sedikit harus memaksa ya dipaksa. Harus gitu. Kalau misalkan ada satu wilayah yang terindikasi dia di situ ada beberapa orang yang terkena corona, ya Dinas Kesehatan mulai dari tingkat bawah sampai atas sih harus melihat bahwa ada potensi di wilayah itu dan harus segera melakukan tindakan yang komprehensif. Iya. Seperti karantina gitu ya? Iya, kan udah ada undang-undang karantina. Saya tadi sempat baca ya. Nah, cuma anehnya ini undang-undang nggak pernah kita dengar selama dalam kasus corona ini. Iya, makanya menterinya nggak nyebut, men. Ini ada undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tuh, ada undang-undangnya. Jadi undang-undang tentang karantina kesehatan ini mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen kesehatan wilayah dan sumber daya lainnya. Nah, pintu masuk dan pemerintah punya tanggung jawab. Pemerintah dalam setiap levelnya punya tanggung jawab. Undang-undangnya udah ada. Kenapa dari kemarin tidak disebut masalah undang-undang karantina kesehatan ini? Dan bagaimana aplikasinya ketika menghadapi situasi corona ini gitu loh. Kok pada lupa ada undang-undang nomor 6 ini. Buat apa ada undang-undang? Saya juga baru tahu tadi loh ketika Bro Gali mengatakan. Iya, aku tuh gini loh, Bro. Gue tuh karena bidang pekerjaan gue harus berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Jadi gue sadar, ini ada undang-undang karantinaan kesehatan. Lah terus kalau undang-undang ini nggak diterapkan untuk menjadi bagian dari bagaimana menyikapi penyebaran virus corona ini, lah amanah rakyat loh, ini undang-undang amanah loh, ini amanah. Nah, kalau amanahnya nggak dijalankan, bagaimana kita bisa menjawab kecemasan publik terhadap virus corona ini kan, ya kan? Memang publik cemas ya. Saya khawatirnya publik kita tidak cemas gitu. Iya, tapi orang-orang di jalan tuh tetap aja kok. Tetap sodok sana sodok sini gitu loh. Orang Indonesia tuh emang unik gitu. Ya, yang kita lihat masyarakat kita aneh juga gitu kan. Ketika di beberapa negara lain punya kekhawatiran yang sangat luar biasa terhadap terhadap pandemi ini, terhadap coronavirus ini, kita terkesan santai saja, bahkan kadang di bawah tindakan. Oke, itu tidak salah untuk tidak terlalu tegang, itu oke. Tapi kita harus melihat bahwa ini virus ini nggak main-main loh. Iya, kalau negara yang besar dan maju dan memiliki kapasitas kecepatan untuk menindaki hal ini aja khawatir, apalagi kita gitu. Italia sekarang sudah lockdown, sudah ditutup semua. Bahkan di di Tahta Suci Vatikan sendiri di Tenggarai ada beberapa yang terkena. Bahkan kita tahu bagaimana ketatnya Tahta Suci Vatikan itu. Terus kemarin ada berita siapa Menteri Kesehatan mana tuh? Inggris kalau nggak salah. Inggris ya kalau nggak salah. Nah itu kan kita harus lihat bagaimana action daripada negara-negara besar, termasuk RRC di mana virus corona ini mulai. Itu kita harus contoh mereka bagaimana secara detail
menyiapkan dan melakukan langkah-langkah pencegahan, terus kemudian menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita nggak boleh tuh terus menyerahkan ini. Ya betul bahwa semua hidup mati jodoh rezeki di tangan Tuhan, tapi kan Tuhan memberikan kita cara untuk ikhtiar, untuk bertindak gitu. Dalam situasi seperti ini memang kita benar bahwa masyarakat tetap harus siaga. Cuma kita harus mempush pemerintah supaya lebih untuk menangani lebih masalah. Terlihat konkret lah, langkah-langkah lah. Dari gitu. pertama kita lihat ketika pejabat yang satu bilang A, pejabat yang lain bilang B, bilang corona tidak berbahaya, bilang corona bisa sembuh sendiri. Ada yang bahkan menawarkan, bukan pejabat sih, tapi ada pakar yang menawarkan solusi melalui herbal. Itu bagus. Cuma ini kan harus ada langkah sistematis. Nah, sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah ini supaya tidak berlanjut dan selesai gitu. Dan itu yang kemarin kita tidak lihat. Ketika kita masih cenderung tenang, adem, ayem, tiba-tiba setelah seperti ini semua panik. Kemarin ketika dua suspek yang diumumkan oleh Pak Jokowi sendiri, tiba-tiba stok masker di pasar pramuka pada habis. Harganya pun kalaupun ada, Bang Rafa sempat nyari ya? Sempat nyari, cuma dan harganya gila-gilaan Bang. Dari yang 50.000 per box bisa naik tiba-tiba jadi 350.000 per box, kan gila gitu kan. Itu memang manusia Indonesia tuh loh ya. Walaupun sekarang sudah agak normal ya, karena ada pasokan dari pemerintah. Tapi maksudnya kita tidak menyiapkan diri untuk menghadapi situasi seperti ini gitu loh. Dan kayak gini ya, tadi kan gue dalam perjalanan kita ketemu di sini nih, gue ngeliat ada orang di pinggir jalan tuh ya, jual masker gitu. Nah itu kan harusnya pemerintah yang menyediakan. Ya sesuai kemampuan pemerintah lah. Publik kita juga, rakyat masyarakat kita ini juga sadar pemerintah nggak mungkin semuanya kita beratin lah. Cuma kalau ada orang jual-jual gitu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Harus ada otoritas yang ngawasi dong. Iya kalau maskernya higienis, kalau bekas daur ulang. Nah itu maksudnya. Itu tidak semua, kita tidak menjudge semua. Tapi dalam kan, situasi sini banyak sekali orang mencari keuntungan sendiri. Orang harga aja tiba-tiba yang tadi kemarin Bang Rafal cari bisa naik berkali lipat. Apalagi yang dijual seperti di jalanan kita tidak tahu kan. Indonesia nih banyak banditnya men. Banditnya tuh macam-macam gayanya, ada banyak. Aduh. Astagfirullahaladzim. Sampai kita istighfar. Jadi kita ini telah terlalu tegang ya. Tapi ini nggak apa-apa. Ini memang virus ini bukan untuk membuat kita tegang semua, tapi untuk tetap membuat kita waspada. Bahwa kita mengharapkan 100% dari pemerintah dalam menangani virus ini tentu ya nggak bisa gitu. Kita harus banyak berusaha sendiri. Kita bantu pemerintah itu kan. Ya, walaupun kita kritis kepada pemerintah, tetap kita bantu pemerintah. Ya, betul. Andil kita walaupun kecil, kita tetap bantu pemerintah dalam menangani virus ini. Tapi juga kita berharap pemerintah juga lebih tegas, lebih konkret dalam menangani virus ini. Mungkin komunikasi antar pejabatnya juga bisa diperbaiki. Jangan yang satu bilang ini, yang satu bilang itu. Udah kebiasaan pejabat Indonesia nih. Ada manajemen informasinya itu kan ada kan. Lagi pejabat kita juga rata-rata S2, S3 dalam bidang komunikasi, dalam bidang manajemen, harusnya kan mereka lebih paham soal tersebut. Itu oke lah. Itu sudah terjadi, kita perbaikilah ke depannya gimana. Karena virus ini belum reda. Mudah-mudahan ini salah, Kita berharap virus ini sudah melemah, sudah bisa ditangani. Itu harapan kita. Tapi apa yang kita lihat di dunia ini, Iran sudah berapa orang yang meninggal, Korea Selatan, Italia saya nggak habis pikir itu. Negara dengan semaju itu tapi bisa tiba-tiba kena dalam jumlah yang sangat besar. Ya itu kan artinya ini tidak main-main. Tidak main-main. Dan kalian otoritas tuh harus juga tidak main-main menangani hal ini. Kami yakin kalian udah, pemerintah, otoritas tuh yang berkuasa, bertanggung jawab tuh udah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Cuma jangan sampai seperti publik merasa apa sih langkahnya, kok nggak ada sesuatu yang real gitu, yang ya benar. Ya mulai sekarang tuh kayak katanya di KRL komuter lain udah ada thermal. Disediain juga hand sanitizer. Banyak lagi itu, terima kasih. Di kantor gue juga udah mulai pakai itu tuh thermal. Thermal yang untuk ngukur suhu tubuh. Itu udah langkah-langkah. Walaupun itu belum tentu efektif juga, tapi udah paling nggak sudah ada langkah-langkah untuk mencegah lah ya. Mungkin ya di banyak tempat harus begitu. Jadi hand sanitizer,
terus pengukur suhu tubuh, terus kebersihan mungkin toilet, apa ya, ruang makan gitu ya, di kantor-kantor udah mulai. Jadi Ya, jangan merasa kita kebal gitu. Iya. Jangan merasa bahwa wah kita orang Indonesia nih udah biasa menghadapi sakit ini sakit itu. Memang Ya. kata Cak Nun itu, Iya. orang Indonesia bisa merubah penderitaan tuh jadi humor, jadi humor. guyonan. Itu kekuatan orang Indonesia. Tapi ya jangan sampai kebablasan dalam konteks Iya. kita melakukan pembiaran. Karena ini kan masih sangat masif penyebaran coronavirus Iya. ini, kita juga belum tahu penanganannya. Tapi di beberapa tempat di Vietnam, di Cina sendiri, korban yang menderita corona dan sembuh itu sudah banyak. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana penanganan di sana. Mudah-mudahan kita di sini tidak ada korban yang lebih banyak lagi. Itu tadi gue dengar radio ya. Ah. Tom Hanks dan suami dan istrinya katanya juga Waduh. di Australia loh, Bos. Di Australia, ya? Teridentifikasi bahwa mereka kena virus itu. Ya pasti kalau Tom Hanks dan istrinya udah dalam perawatan lah. Iya. Cuma maksud gue virus ini nggak kenal kasta, men. Iya. Penyakit ini nggak kenal kasta Nggak kenal gitu. kasta. Kan Mulu sultan atau iya, mau lo apa kayak gitu. gelandangan juga. Iya bisa kena. Gelandangan men. bisa jadi lebih kebal. Nah iya gitu, maksud gue semua orang dalam setiap stratifikasi sosialnya bisa kena gitu. Bisa. Gitu. Ya, jadi berasa dari kita sih cukup begini aja, cukup ya. Kalau kepanjangan ntar jadi ngelantur. Yang penting tadi undang-undang nomor berapa, Bro? Nomor 6 2018 itu tentang karantina kesehatan. karantina kesehatan tuh harus tegas. Harus tegas. Karena ini senjata konstitusi untuk memberikan ruang kepada pemerintah Untuk menangani. senjata aturan main lah, memberikan ruang kepada pemerintah untuk menangani hal ini. Iya. Jadi gitu aja mainnya soal corona ya. Soalnya abis ini Bang Rahpal sama gue kayaknya mau ngomongin soal artis nih. Artis apa bukan, Bang? Hah, artis gak? Banyak lah artis. Iya, Bang Rahpal gini-gini wes. Oh. Gebetan artisnya. Jangan dilihat ininya, pesonanya ini. Tersepona gitu. Iya, oke men ya. Oke. Lo teman-teman tetap waspada, jaga kesehatan, jaga istirahatnya, jaga makannya, tetap olahraga. Jaga kesehatan kita semua ya. Jadi supaya kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Oke? Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Nah, komen juga, jangan komen lupa jangan lupa, ya. iya. Oke, thank you ya guys dari channel Om Gemes, dari kita yang sangat menggemaskan. Ciao. Ciao.